Megawati Hangestri akhirnya bisa menarik napas lega setelah jadwal padat bersama timnas voli putri Indonesia selesai. Keberhasilannya tampil di turnamen internasional membuat namanya semakin melambung, tetapi ia tahu tubuh dan pikirannya butuh jeda. Kepulangan ke rumah menjadi obat rindu setelah berbulan-bulan terjebak dalam rutinitas keras latihan dan pertandingan. Di rumahnya yang sederhana, suasana terasa berbeda. Senyum orang tuanya menyambut hangat kepulangannya. Sambil duduk di ruang tamu, Megawati menikmati secangkir teh hangat buatan ibunya. Momen kecil ini justru terasa begitu berharga, seakan menghapus semua lelah yang selama ini ia pikul. Meski tenang, Megawati tak bisa benar-benar melepaskan diri dari hiruk-pikuk dunia voli. Teleponnya tak berhenti bergetar, dipenuhi pesan dari teman, fans, dan rekan sesama atlet. Ada juga email resmi yang masuk dari Manisa BBSK, klub barunya di Turki. Seolah-olah dunia luar tetap mengetuk meski ia ingin sejenak beristirahat. Di sela kebersamaan keluarga, Megawati mencoba untuk membatasi penggunaan ponsel. Ia ingin fokus menghabiskan waktu dengan orang-orang terdekat. Namun, dalam hati kecilnya ia sadar, sebentar lagi ia akan kembali merantau. Bukan ke Korea seperti sebelumnya, melainkan ke Turki, negara yang belum pernah ia jejaki sebagai pemain profesional. Malam itu, ayahnya sempat bertanya bagaimana perasaannya menjelang keberangkatan. Megawati hanya tersenyum tipis. Deg-degan, iya, rasanya seperti mau memulai hidup baru lagi. Tapi aku percaya, semua ini ada jalannya. Jawaban itu membuat ayahnya mengangguk, meski raut wajahnya terlihat sedikit khawatir. Hari-hari di Indonesia ia jalani dengan sederhana. Bangun pagi, berolahraga ringan, lalu membantu ibunya di dapur. Sesekali ia bertemu teman lama, bercerita tentang perjalanan karirnya. Banyak yang kagum melihat pencapaiannya, tapi Megawati selalu merendah, mengatakan bahwa semua ini hanyalah hasil kerja keras dan doa. Meski sedang di rumah, kabar tentang dirinya terus menghiasi media sosial. Setiap kali membuka Instagram, ia melihat postingan baru tentang dirinya, mulai dari highlight pertandingan, rumor tentang debutnya di Turki, hingga sekadar fanart dari penggemar. Semua itu membuatnya sadar, hidupnya tak lagi sama seperti dulu. Ada rasa bangga, tetapi juga ada tekanan. Menjadi bintang berarti setiap langkahnya diperhatikan. Kadang ia rindu hidup tenang tanpa sorotan, namun ia juga tahu bahwa ini adalah konsekuensi dari pilihan jalannya sebagai atlet profesional. Di satu sore, Megawati berjalan-jalan kecil ke warung dekat rumah. Orang-orang sekitar menyapanya dengan ramah, bahkan ada anak kecil yang minta foto bersama. Senyum tulus mereka membuat hatinya hangat. Ia sadar bahwa dukungan seperti inilah yang akan selalu ia bawa kemanapun ia melangkah. Namun, di balik ketenangan itu, Megawati tak bisa menghindar dari rasa gelisah. Pikirannya sesekali melayang ke Turki. Bagaimana kondisi tim barunya? Apakah ia bisa cepat beradaptasi? Apakah benar ia akan mampu mengangkat Manisa BBSK seperti harapan banyak orang? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar dalam kepalanya, tapi ia mencoba untuk menenangkan diri. Fokus pada hari ini dulu, batinnya. Ia percaya bahwa selama ia berusaha dan berdoa, segala sesuatu akan menemukan jalannya. Di ruang kamarnya, ia menatap koper besar yang sudah setengah terisi. Ada jersey timnas yang ia simpan dengan rapi, sepatu voli kesayangan, serta perlengkapan pribadi yang siap dibawa. Setiap kali melihat koper itu, perasaan antara semangat dan haru bercampur jadi satu. Malam menjelang, dan Megawati kembali duduk bersama keluarganya. Mereka berbincang ringan, mulai dari kabar tetangga hingga rencana keberangkatannya. Megawati hanya bisa tersenyum, menyembunyikan sedikit rasa cemas yang tumbuh. Di hatinya, ia tahu bahwa hidupnya sebentar lagi akan berubah drastis. Di Turki, ia bukan hanya pemain asing biasa, tetapi juga simbol harapan baru untuk klub. Semua itu membuat beban di pundaknya semakin berat, meski ia tak pernah mengeluh. Bagi Megawati, momen pulang sebentar ke tanah air ini bukan sekadar istirahat. Ini adalah kesempatan untuk menguatkan hati, menyiapkan diri, dan mengingat kembali dari mana ia berasal. Karena pada akhirnya, ia sadar bahwa perjalanan panjangnya selalu berawal dari sini, dari rumah yang sederhana dan doa-doa keluarganya. Pagi itu udara di kampung halaman terasa sejuk. Megawati baru saja selesai jogging ringan di sekitar lingkungan rumahnya. Senyum ramah tetangga yang menyapa di sepanjang jalan membuat hatinya tenang. Ia merasa seperti kembali ke masa kecil, jauh dari hiruk-pikuk sorotan media. Namun,
Ketenangan itu perlahan terganggu ketika ponselnya berdering. Nama yang muncul di layar adalah seorang rekan dekatnya yang kini berada di Eropa. Nada suaranya terdengar serius, bahkan cenderung terburu-buru. "Wah, kamu sudah dengar kabar terbaru soal Manisa BBSK?" Tanyanya tanpa basa-basi. Megawati terdiam sejenak, kemudian menjawab pelan, "Kabar apa? Aku belum dengar apa-apa." Ia bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres dari nada bicara temannya itu. Rekannya menjelaskan bahwa media Turki mulai ramai menulis tentang kondisi internal Manisa BBSK. Ada isu soal masalah keuangan klub yang bisa berimbas pada pemain asing, termasuk dirinya. Megawati menelan ludah. Baru saja ia merasa lega bisa beristirahat di rumah, kini pikirannya kembali diguncang. Sambil duduk di ruang tamu, ia mencoba menyerap informasi itu. Wajahnya yang semula tenang berubah serius. Ibunya yang melihat dari dapur pun bertanya, "Ada apa, Nak? Kok kelihatan murung?" Megawati hanya menggeleng, tak ingin membuat keluarganya ikut khawatir. Setelah telepon ditutup, ia menatap kosong ke arah halaman rumah. Ia tahu dunia olahraga profesional selalu penuh ketidakpastian. Namun, mendengar kabar buruk saat ia bahkan belum menginjakkan kaki di Turki membuat perasaannya bercampur aduk. Beberapa saat kemudian, ponselnya kembali bergetar. Kali ini dari grup WhatsApp teman-teman timnas. Mereka membagikan tangkapan layar artikel berita dari media Turki yang menyoroti krisis internal Manisa. Hatinya makin tidak tenang. Megawati mencoba menenangkan diri dengan menarik napas dalam-dalam. Ia mengingat pesan pelatihnya dulu, jangan habiskan energi untuk hal yang di luar kendali. Fokuslah pada apa yang bisa kamu lakukan. Kalimat itu ia ulang-ulang dalam hatinya seperti mantra. Meski begitu, rasa gelisah tetap ada. Malam harinya, ia sulit tidur. Bayangan tentang kemungkinan kontrak yang terganggu menghantui pikirannya. Padahal, ia sudah menaruh banyak harapan untuk memulai petualangan baru di Turki. Keesokan harinya, Megawati memutuskan untuk tidak memendam perasaan sendirian. Ia menghubungi agennya di Jakarta. "Mas, aku dengar banyak kabar tentang klub di Turki. Apa benar mereka bermasalah?" Tanyanya dengan nada cemas. Agen itu menjawab hati-hati, "Memang ada beberapa isu, tapi jangan terlalu khawatir dulu. Kontrakmu aman, hanya saja, kamu harus siap dengan segala kemungkinan." Jawaban itu sedikit menenangkan, meski tidak sepenuhnya menghapus kegelisahan. Setelah percakapan itu, Megawati keluar ke halaman rumah. Ia duduk di kursi bambu sambil menatap langit biru. Dalam hati ia berbisik, "Ya Allah, kuatkan aku. Kalau ini memang jalanku, aku siap. Kalaupun harus ada rintangan, aku ikhlas." Ibunya datang menghampiri dengan membawa segelas air. "Jangan banyak pikiran, Nak. Nikmati dulu waktumu di rumah. Masalah nanti bisa diselesaikan." Kata-kata itu sederhana, tapi menenangkan hati Megawati. Hari itu ia belajar bahwa kedamaian memang bisa terganggu kapan saja, bahkan oleh hal-hal yang belum pasti. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana ia memilih untuk merespons. Dan Megawati, meski hatinya diliputi cemas, berusaha untuk tetap kuat. Ketenangan yang sempat ia genggam kini memang terguncang. Tetapi ia tahu, perjalanan hidup sebagai atlet profesional memang tak pernah mudah. Baginya, ini hanyalah awal dari ujian yang lebih besar di depan. Kabar tentang kondisi Manisa BBSK semakin ramai diperbincangkan di media Turki. Beberapa portal berita olahraga menyoroti bahwa klub tersebut mengalami kesulitan dalam hal finansial. Artikel-artikel itu bahkan menyinggung perekrutan pemain asing, termasuk Megawati Hangestri, yang dianggap terlalu berani untuk tim sekelas Manisa. Megawati membaca artikel itu dengan seksama lewat terjemahan bahasa Inggris. Beberapa kalimat membuat hatinya bergetar. Manisa mengambil risiko besar dengan mendatangkan Megawati, pemain bintang Asia yang tentu menuntut gaji tidak kecil. Ia menutup layar ponsel dengan wajah muram. Desas-desus itu dengan cepat menyebar ke forum-forum penggemar voli. Ada yang mendukung langkah klub, menganggap Megawati akan membawa perubahan besar. Namun, tak sedikit juga yang ragu apakah klub mampu menanggung beban finansial sekaligus menyiapkan tim yang kompetitif. Di sisi lain, media Turki juga menyoroti ketidakhadiran Megawati di Turki hingga kini. Masih di Indonesia, apakah Megatron akan benar-benar datang? Tulis salah satu judul berita. Megawati tersenyum getir membacanya. Ia tahu semua butuh proses, tetapi komentar publik terasa begitu menekan. Ia mencoba menenangkan diri dengan membaca doa,
lalu menuliskan kalimat motivasi di jurnal pribadinya. Aku tidak bisa mengendalikan opini orang, tapi aku bisa mengendalikan semangatku. Tulisan itu ia ulang-ulang agar tetap kuat menghadapi tekanan. Sementara itu, keluarga di rumah mulai merasa resah. Ibunya beberapa kali bertanya, apa benar kabarnya seperti itu, Nak? Megawati hanya menjawab singkat, iya, Bu, tapi semua masih bisa diatur. Aku cuma perlu sabar. Meski berusaha tenang, pikirannya tetap tak bisa lepas dari desas-desus itu. Ia khawatir jika rumor terus berkembang, bukan hanya dirinya yang terdampak, tetapi juga reputasi Manisa BBSK. Sebagai pemain baru, tentu ia tak ingin langsung diasosiasikan dengan masalah. Hari itu, ia memutuskan untuk tidak membuka media sosial. Notifikasi yang terus berdatangan hanya membuat pikirannya semakin berat. Ia memilih untuk fokus latihan kecil di halaman rumah, melatih lompatan dan refleks agar tetap terjaga. Namun, malamnya seorang temannya dari Korea mengirim pesan pribadi. Wah, aku baca berita soal klubmu di Turki. Kamu baik-baik saja, jangan sampai pengalamanmu di sana jadi lebih sulit daripada di sini. Pesan itu membuat Megawati semakin sadar bahwa rumor ini sudah terdengar ke banyak negara. Megawati membalas dengan sederhana, aku baik-baik saja. Semua akan ada jalannya, terima kasih sudah peduli. Ia mencoba terlihat tegar, meski dalam hati tak sepenuhnya tenang. Keesokan harinya, media Indonesia pun mulai meliput kabar ini. Judul-judul berita muncul di beranda internet, Megawati Hangestri masih di Indonesia, rumor Manisa BBSK krisis menguat. Ia menghela napas panjang, tak disangka, desas-desus itu kini menjadi konsumsi publik di tanah air. Para fans Indonesia langsung membanjiri akun media sosialnya dengan dukungan. Mereka menulis, tetap semangat, Kak Mega, kami percaya Megatron bisa melewati semua ini. Dukungan itu sedikit mengurangi beban pikirannya. Namun, Megawati sadar bahwa dukungan saja tidak cukup. Ia butuh kepastian langsung dari klub. Ia pun menghubungi agennya lagi, meminta update terbaru soal kondisi internal Manisa. Aku harus tahu yang sebenarnya, ujarnya tegas. Lewat telepon, agen hanya bisa berkata, kita masih menunggu klarifikasi resmi dari pihak klub. Sementara ini, yang penting kamu tetap fokus pada persiapanmu. Jangan terpengaruh desas-desus. Megawati mengangguk, meski dalam hatinya tetap ada kegelisahan yang tak bisa ia buang. Desas-desus dari Turki kini benar-benar menguji mentalnya. Ia tahu bahwa tantangan sesungguhnya belum dimulai, tetapi bayangannya sudah membuat langkah awal terasa berat. Meski begitu, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tetap berdiri tegak, apapun yang terjadi nanti di Turki. Kabar tak menyenangkan soal Manisa BBSK rupanya cepat sampai ke telinga penggemar voli di tanah air. Media sosial dipenuhi perbincangan tentang nasib Megawati. Banyak yang khawatir ia akan menghadapi situasi sulit bahkan sebelum debut di Turki. Namun, alih-alih meninggalkan komentar negatif, mayoritas fans justru membanjiri kolom komentar dengan dukungan penuh semangat. Megawati sempat membuka Instagram pribadinya setelah sehari penuh menutup diri dari media sosial. Ia terkejut melihat ribuan pesan dukungan yang masuk. Ada yang menuliskan doa panjang, ada pula yang sekadar memberi semangat dengan kalimat sederhana seperti, tetap kuat, Kak Mega. Kami selalu bersama kamu. Membaca itu, Megawati merasa dadanya hangat. Rasa cemas yang semula menekan perlahan-lahan mencair. Ia tersenyum kecil, lalu menekan tombol like di beberapa komentar sebagai tanda ia menghargai dukungan itu. Tak berhenti di situ, tagar-tagar semangat Megatron dan tagar kami bersama Mega sempat menjadi trending di Twitter Indonesia. Ribuan penggemar dari berbagai daerah kompak menggaungkan semangat untuknya. Fenomena ini membuat nama Megawati kembali menghiasi pemberitaan nasional. Seorang fans bahkan membuat video kompilasi perjalanan karir Megawati, mulai dari awal ia bermain di Indonesia, menembus V-League Korea, hingga kini bersiap tampil di Turki. Video itu diberi caption, Mega selalu bisa melewati badai, kali ini pun ia pasti kuat. Video tersebut viral dan ditonton ratusan ribu kali. Megawati sempat menitikkan air mata saat melihat video itu. Ia tak menyangka perjalanannya di lapangan ternyata begitu berarti bagi banyak orang. Aku tidak sendiri, gumamnya liris sambil mengusap matanya. Keesokan harinya, Megawati kembali beraktivitas seperti biasa. Namun kali ini, langkahnya terasa lebih ringan. Dukungan fans membuatnya sadar bahwa apapun yang terjadi, ia memiliki kekuatan besar di belakangnya.
Ia bukan sekadar atlet, tetapi juga inspirasi bagi banyak orang. Di sela latihan kecilnya di rumah, ia memutuskan untuk membalas dukungan para penggemar. Ia merekam sebuah video singkat berisi ucapan terima kasih. Terima kasih atas semua doa dan semangatnya. Jangan khawatir, saya baik-baik saja. Doakan saja semoga semua berjalan lancar, ucapnya dengan senyum tulus. Video itu langsung dibagikan di akun Instagram dan TikTok-nya. Dalam hitungan jam, ratusan ribu orang menontonnya. Banyak yang merasa lega melihat wajah Megawati tampak tenang, meski jelas ada beban di balik senyumnya. Beberapa fans bahkan mengirimkan hadiah ke rumahnya melalui jasa pengiriman. Ada bunga, boneka, hingga surat tulisan tangan yang penuh doa. Megawati membacanya satu persatu, merasa bersyukur memiliki penggemar yang begitu peduli. Ibunya ikut terharu melihat dukungan yang datang dari segala penjuru. Lihat, nak, kamu itu dicintai banyak orang. Jangan terlalu takut menghadapi masa depan. Kamu sudah bawa nama baik Indonesia, mereka akan selalu mendukungmu, kata sang ibu sambil menepuk bahunya. Megawati mengangguk sambil tersenyum. Iya, Bu, aku jadi lebih tenang sekarang. Rasanya seperti punya keluarga besar yang selalu menjaga aku. Jawabannya membuat suasana rumah terasa lebih hangat. Di malam hari, ia kembali membuka media sosial. Kali ini bukan untuk mencari kabar buruk, tetapi untuk membaca dukungan yang terus berdatangan. Semangat fans benar-benar menguatkan hatinya. Ia menuliskan di catatan pribadinya, kekuatan terbesar seorang atlet bukan hanya di tubuh, tapi juga di hati yang didukung banyak orang. Meski kabar tentang Manisa BBSK masih belum jelas, Megawati kini bisa menghadapinya dengan lebih tegar. Ia belajar bahwa dukungan tulus dari penggemar bisa menjadi tameng terbaik menghadapi tekanan media dan rumor tak menentu. Dukungan dari fans Indonesia membuat Megawati sadar bahwa langkahnya ke Turki bukan sekadar perjalanan pribadi. Ada harapan besar yang ia bawa, ada doa yang menyertai setiap langkah. Dan itu memberinya alasan untuk terus maju, apapun tantangannya nanti. Megawati mengira kabar tentang dirinya hanya ramai dibicarakan di Indonesia dan Turki saja. Namun ia salah. Media olahraga internasional mulai menyoroti perjalanannya menuju musim baru di Turki. Nama, Megawati Hangestri, muncul di beberapa artikel berbahasa Inggris, lengkap dengan analisis panjang mengenai kondisi fisik dan mentalnya. Salah satu artikel menulis, Megawati Hangestri menghadapi beban besar di Manisa BBSK. Dengan jadwal padat bersama timnas Indonesia, kondisi kebugarannya dipertanyakan. Apakah ia bisa tampil konsisten di Turki? Membaca itu, Megawati hanya bisa menghela napas panjang. Tekanan dari media asing terasa berbeda. Mereka tak segan menyoroti kelemahan dan keraguan, tanpa peduli perasaan pribadi seorang atlet. Megawati sadar inilah konsekuensi ketika namanya sudah mendunia. Semakin tinggi sorotan, semakin besar pula kritik yang datang. Di forum penggemar voli Eropa, diskusi soal dirinya juga tak kalah panas. Ada yang menganggap Megawati akan jadi kejutan Asia di Liga Turki, tapi ada pula yang meremehkan dengan komentar sinis, dia mungkin hanya bintang di Asia, belum tentu bisa bersaing di Eropa. Membaca komentar itu, Megawati sempat terpukul. Ia tahu dirinya bukan pemain sempurna. Namun, mendengar orang-orang yang belum pernah melihat perjuangannya langsung meremehkan, jelas menorehkan luka kecil di hatinya. Malam itu ia kembali duduk di kamar, menatap atap sambil berpikir. Apakah aku benar-benar siap menghadapi semua ini? Pertanyaan itu berulang kali muncul. Namun, ia cepat-cepat mengingat kembali perjalanan panjangnya di Korea, bagaimana ia dulu juga diremehkan, tetapi berhasil membuktikan diri. Esok harinya, ia bangun lebih pagi dari biasanya. Ia memutuskan untuk melampiaskan keresahannya lewat latihan. Di halaman rumah, ia berlatih lompat, smash, dan footwork. Keringat yang menetes terasa seperti pelepasan beban yang menumpuk di pikirannya. Ibunya memperhatikan dari teras, lalu berkata pelan, "Kalau kamu terus berlatih, mereka tidak akan bisa meremehkanmu lagi, nak." Kalimat sederhana itu seolah menyadarkan Megawati. Kritik memang tidak bisa dihentikan, tetapi jawabannya selalu ada di lapangan. Meski begitu, tekanan media asing terus berdatangan. Bahkan ada yang menyebut bahwa Manisa terlalu gegabah merekrutnya, padahal masih banyak pemain Eropa berpengalaman yang tersedia. Megawati membaca semua itu, lalu menutup ponsel. Ia tak ingin pikirannya semakin keruh. Untuk menenangkan diri, ia menulis di jurnal pribadinya,
aku pernah diremehkan di Korea, tapi akhirnya mereka menghormatiku. Kini di Turki, mungkin jalannya akan sama. Buktikan, jangan membalas kata-kata mereka. Di sisi lain, banyak fans Indonesia yang ikut membela Megawati di kolom komentar media asing. Mereka menulis dalam bahasa Inggris, "Wait until she plays, then you will see her power." Hal itu membuat Megawati sedikit tersenyum. Ia tahu, meski media menekan, ia tidak benar-benar sendirian. Sore hari, seorang jurnalis asing mencoba menghubunginya lewat email, meminta wawancara eksklusif. Megawati menolak halus. Ia belum siap berbicara banyak sebelum benar-benar menginjakkan kaki di Turki. Ia ingin fokus mempersiapkan diri, bukan meladeni pertanyaan spekulatif. Malamnya, Megawati kembali merenung. Tekanan ini berat, tapi ia sadar justru tekananlah yang membuatnya semakin kuat. Ia ingat ketika dijuluki Megatron di Korea, semua itu bermula dari usaha membungkam keraguan dengan performa nyata. Tekanan media asing kini menjadi bahan bakar barunya. Alih-alih jatuh, Megawati memilih menjadikannya tantangan. Kalau mereka meragukan, aku akan membuat mereka kagum, tekadnya sambil mengepalkan tangan. Kabar buruk yang terus menimpa Megawati seakan tak ada habisnya. Kali ini, rumor yang beredar menyebutkan bahwa kontraknya dengan Manisa BBSK bisa saja tertunda akibat adanya permasalahan administrasi. Isu ini langsung menyebar di forum-forum voli internasional, membuat para fans panik. Mereka khawatir Megawati tidak bisa segera berangkat ke Turki sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Megawati awalnya terkejut mendengar kabar tersebut. Ia merasa aneh karena manajemen Manisa BBSK tidak pernah mengabarkan hal-hal seperti itu. Namun, ia juga sadar bahwa rumor bisa datang dari mana saja, apalagi ketika dirinya sedang jadi pusat perhatian media. Ia mencoba menenangkan diri, meski dalam hati ada rasa cemas. Manajemen Manisa BBSK segera memberi klarifikasi lewat email resmi yang ditujukan kepada Megawati. Mereka menyebutkan bahwa proses administrasi masih berjalan sesuai rencana dan tidak ada hambatan berarti. Namun, klarifikasi itu belum tentu bisa menenangkan publik, karena kabar buruk sudah terlanjur menyebar luas. Para fans Indonesia langsung membanjiri media sosial dengan berbagai komentar. Ada yang membela Megawati dan menuduh media hanya mencari sensasi. Ada juga yang mulai pesimis. Beberapa bahkan menyarankan Megawati agar mencari klub lain jika benar ada masalah serius dengan Manisa BBSK. Di tengah suasana panas itu, Megawati tetap mencoba fokus. Ia mengalihkan perhatiannya dengan latihan ringan bersama tim pelatnas. Ia tahu bahwa hanya dengan menjaga kebugarannya, ia bisa siap berangkat kapanpun kabar baik datang. Namun tetap saja, rasa khawatir itu tak bisa hilang begitu saja. Pelatih timnas Indonesia memberi nasihat langsung kepadanya. Ia mengatakan bahwa Megawati tidak boleh goyah hanya karena rumor. Kalau kamu sudah ditunjuk oleh klub besar, mereka pasti punya komitmen. Jangan terlalu dengarkan gosip, ujar sang pelatih tegas. Megawati tersenyum mendengar nasihat itu, meski dalam hatinya masih tersimpan tanda tanya. Ia tahu perjalanan karirnya di luar negeri tidak akan selalu mulus. Akan selalu ada cobaan, baik itu dari luar maupun dari dalam. Yang penting baginya sekarang adalah tetap menjaga mental agar tidak mudah goyah. Sementara itu, media Turki mulai menyoroti rumor tersebut. Mereka menuliskan berita dengan tajuk yang provokatif, seakan-akan kontrak Megawati benar-benar dalam bahaya. Hal ini menambah tekanan bagi Megawati, karena ia tahu betul bahwa publik Turki sangat kritis terhadap pemain asing. Di Indonesia, keluarganya juga ikut merasa khawatir. Ibunda Megawati bahkan sempat bertanya langsung kepadanya tentang kebenaran kabar itu. Megawati menenangkan ibunya dengan berkata bahwa semua baik-baik saja, meskipun sebenarnya ia sendiri masih menunggu kepastian. Hari demi hari, Megawati harus terus menahan perasaan tak menentu itu. Ia seperti terjebak dalam lingkaran rumor yang tak berkesudahan. Setiap kali membuka media sosial, selalu ada kabar baru yang menyebutkan dirinya dalam situasi sulit. Meski begitu, Megawati berusaha untuk tetap menunjukkan senyuman di depan publik. Ia tahu banyak orang yang menjadikannya panutan, sehingga ia tak boleh terlihat rapuh. Di balik senyum itu, ada doa-doa yang ia panjatkan agar semua berjalan lancar. Salah satu temannya di timnas mencoba menghibur Megawati dengan bercanda. Kalau bener batal, ya udah main di klub sini aja terus, biar kita sering bareng, katanya sambil tertawa. Megawati hanya tersenyum kecil,
meski dalam hati ia tahu itu bukan pilihan yang diinginkan. Setiap malam, ia merenung sambil menuliskan beberapa kalimat di buku catatannya. Baginya, menulis adalah cara untuk menyalurkan rasa cemas. Ia menuliskan harapannya agar bisa segera memulai perjalanan baru di Turki tanpa ada hambatan lagi. Di sisi lain, beberapa fans fanatik justru menjadikan kabar ini sebagai motivasi. Mereka menggelar kampanye di media sosial dengan hashtag dukungan untuk Megawati. Hal ini membuatnya terharu, karena ia merasa tidak sendirian menghadapi semua ini. Meski dikepung kabar buruk, Megawati tetap berusaha ikhlas. Ia percaya bahwa segala sesuatu sudah diatur, dan tugasnya hanyalah berusaha sebaik mungkin. Dengan hati yang tenang, ia menunggu waktu yang tepat untuk membuktikan bahwa dirinya pantas mendapatkan kesempatan emas di Turki. Ketenangan yang coba dijaga Megawati kembali terusik ketika kabar baru muncul. Kali ini, isu yang beredar lebih serius, ada dugaan bahwa dirinya mengalami cedera ringan saat latihan. Meski kabar itu tidak pernah keluar dari mulutnya sendiri, media sudah lebih dulu menyebarkannya seakan-akan itu fakta yang pasti. Megawati sempat kaget mendengar gosip tersebut. Ia merasa baik-baik saja dan tidak pernah mengalami masalah saat latihan. Namun, ia tahu betul bagaimana dunia olahraga bekerja, kadang isu bisa muncul hanya karena sebuah foto atau video singkat. Ia menduga rumor itu berawal dari rekaman latihan yang menampilkan dirinya sedang duduk lama di pinggir lapangan. Tak butuh waktu lama, berita itu langsung menghiasi portal olahraga. Judul-judul clickbait bermunculan, Megawati cedera, masa depan di Turki terancam. Atau, Megatron harus rehat sebelum ke Manisa BBSK. Bagi Megawati, membaca berita semacam itu terasa menusuk hati. Fans kembali terbelah. Sebagian besar berusaha membela dengan mengatakan bahwa Megawati hanya kelelahan biasa, bukan cedera. Namun, ada juga yang mulai khawatir apakah benar-benar ia bisa tampil maksimal bersama Manisa BBSK. Di tengah euforia besar kepindahannya, kabar buruk semacam ini memang bisa menurunkan semangat banyak orang. Megawati mencoba merespons dengan elegan. Ia mengunggah sebuah postingan sederhana di media sosial, foto dirinya sedang berlatih dengan caption singkat, "Masih semangat, masih sehat." Postingan itu sedikit menenangkan publik, meski tidak benar-benar menghentikan rumor. Di balik layar, manajemen Manisa BBSK ikut turun tangan. Mereka menghubungi Megawati untuk memastikan kondisinya. Sang pelatih Turki bahkan mengatakan langsung, "Kami percaya pada dirimu. Jangan hiraukan rumor, fokus saja menjaga tubuhmu tetap fit." Kalimat itu memberi sedikit rasa lega bagi Megawati. Namun, tak bisa dipungkiri tekanan makin besar. Jadwal keberangkatannya ke Turki semakin dekat, dan kabar-kabar negatif seakan mengikuti setiap langkahnya. Megawati mulai merasa bahwa dirinya sedang diuji bukan hanya secara fisik, tapi juga mental. Keluarganya kembali menjadi tempat ia bersandar. Ibunya menyarankan agar Megawati lebih sering beristirahat dan tidak terlalu memaksakan latihan, meski sebenarnya ia tahu putrinya tidak mengalami cedera. "Orang bisa saja bicara apa saja, yang penting kamu tahu kondisi kamu sendiri," ucap sang ibu lembut. Megawati mengangguk, mencoba menerima nasihat itu. Ia sadar bahwa tidak semua orang akan percaya pada klarifikasi yang ia berikan. Terkadang, opini publik lebih kuat dari kenyataan. Tapi ia juga belajar bahwa hanya waktu yang bisa membuktikan kebenaran. Sementara itu, media Korea mulai ikut-ikutan menyoroti isu ini. Mereka menulis bahwa keputusan Megawati meninggalkan Red Spark kini semakin terlihat berisiko. Bagi mereka, kabar cedera ini adalah bahan empuk untuk menilai bahwa langkahnya ke Turki mungkin terlalu berani. Di Indonesia, beberapa mantan pemain voli memberikan komentar. Ada yang mendukung dengan mengatakan bahwa Megawati pasti baik-baik saja, ada pula yang mengingatkan bahwa pemain profesional harus ekstra hati-hati menjaga kondisi sebelum musim baru dimulai. Semua suara itu membuat suasana makin ramai. Megawati sendiri memilih untuk membalas dengan kerja keras. Ia menambah porsi latihan fisik ringan dan memastikan tidak ada tanda-tanda cedera di tubuhnya. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya masih bugar dan siap bertarung di level Eropa. Namun, meski tubuhnya sehat, pikirannya tetap dihantui kecemasan. Ia merasa seperti terus dikepung kabar buruk yang tidak pernah berhenti. Dari masalah administrasi, gosip kontrak, hingga sekarang rumor cedera. Semuanya datang bertubi-tubi, seolah ingin menguji kesabarannya. Malam itu, sebelum tidur, Megawati menatap langit-langit kamarnya.
Ia menarik napas panjang dan berdoa agar esok hari datang kabar baik. Aku harus ikhlas, bisiknya pada diri sendiri. Dengan hati yang pasrah, ia mencoba melewati malam itu, berharap esok lebih cerah. Hari-hari Megawati belum juga tenang ketika kabar yang jauh lebih mengguncang datang dari luar negeri. Sebuah media Turki menulis artikel panjang dengan tajuk mengejutkan, kontrak Megawati Hangestri di Manisa BBSK bisa batal. Judul itu sontak membuat geger publik, terutama para penggemarnya di Indonesia. Megawati membaca artikel tersebut dengan hati yang campur aduk. Di dalamnya, sang penulis mengutip sumber internal yang menyebutkan adanya ketidaksepakatan kecil dalam detail kontrak. Meski belum pasti benar, berita itu langsung viral dan menambah tekanan besar pada dirinya. Ia tahu, dalam dunia olahraga profesional, rumor semacam ini bisa saja dimainkan oleh media untuk meningkatkan klik dan pembaca. Tapi ia juga sadar, publik yang tak tahu duduk perkaranya bisa dengan cepat percaya. Itu yang paling menakutkan, persepsi orang bisa lebih berbahaya daripada fakta. Manajemen Manisa BBSK sebenarnya langsung memberikan klarifikasi singkat. Mereka menegaskan bahwa tidak ada pembatalan kontrak, hanya ada dokumen tambahan yang sedang diproses. Namun, klarifikasi singkat itu tidak sebanding dengan derasnya rumor yang sudah terlanjur menyebar. Fans Indonesia lagi-lagi terpecah. Ada yang marah kepada media Turki karena dianggap memfitnah Megawati, ada pula yang mulai khawatir jika benar-benar ada masalah besar. Tagar dukungan untuk Megawati kembali meramaikan media sosial, menunjukkan betapa besarnya perhatian publik pada dirinya. Di sisi lain, media Korea tak tinggal diam. Mereka memanfaatkan momentum itu untuk menulis ulang berita, seolah-olah langkah Megawati pindah ke Turki adalah kesalahan fatal. Kalau benar batal, karirnya bisa terguncang, tulis salah satu portal. Megawati hanya bisa menghela napas panjang. Ia merasa seperti dikepung dari segala arah, Turki, Korea, bahkan sebagian media dalam negeri ikut memberitakan isu yang sama. Padahal, ia masih berada di Indonesia dan belum sekalipun menginjakkan kaki di klub barunya. Sore itu, Megawati duduk sendirian di balkon rumahnya. Ia memandangi langit yang mulai jingga, mencoba menenangkan diri. Kenapa kabar buruk selalu datang beruntun? Batinnya. Namun, di saat yang sama, ia juga menyadari bahwa inilah konsekuensi dari popularitas. Semakin dikenal, semakin banyak sorotan. Salah satu sahabat dekatnya menelepon, memberi semangat. Ingat, Wat, kamu dipilih bukan karena gosip, tapi karena kemampuan. Klub besar tidak akan main-main dengan keputusan mereka. Kalimat itu sedikit memberi kekuatan baru pada Megawati. Keluarganya pun ikut mendukung. Ayahnya mengatakan, kalau memang jodohmu di Turki, semua akan lancar. Jangan dengarkan kabar angin, yang penting kamu siap. Kata-kata itu membuat Megawati kembali yakin bahwa yang terpenting adalah fokus menjaga diri, bukan larut dalam isu. Pelatih Manisa BBSK bahkan mengirimkan pesan pribadi. Ia menuliskan, kami menunggumu di sini. Jangan khawatir. Pesan singkat itu membuat Megawati terharu, seakan menjadi jawaban dari doa-doanya selama ini. Meski begitu, rasa was-was tetap tak bisa hilang sepenuhnya. Ia sadar bahwa rumor semacam ini bisa berulang kapan saja. Apalagi, ada pihak-pihak yang mungkin tidak suka melihat dirinya sukses di Turki. Malam itu, Megawati menuliskan lagi isi hatinya di buku catatan kecil. Aku harus ikhlas. Kalaupun ada halangan, aku akan tetap melangkah. Karena jalan hidupku sudah ditentukan, dan tugasku hanya berusaha. Kalimat itu ia tulis dengan penuh keyakinan. Ia lalu memejamkan mata dengan doa yang sama seperti malam-malam sebelumnya, semoga semua berjalan sesuai rencana, dan semoga kabar buruk yang datang hanya sekadar ujian, bukan kenyataan. Dalam diam, Megawati tahu satu hal, ia harus tetap teguh. Karena hanya dengan keteguhan itulah ia bisa membuktikan bahwa dirinya memang pantas disebut Megatron. Belum reda isu soal kontrak yang kabarnya bisa batal, publik dikejutkan lagi dengan rumor baru. Kali ini, media olahraga internasional menulis bahwa ada klub besar dari Korea Selatan yang diam-diam mencoba membajak Megawati dari Manisa BBSK. Kabar ini langsung membuat namanya kembali trending, baik di Indonesia maupun luar negeri. Megawati terdiam membaca berita itu. Di satu sisi, ia merasa tersanjung karena masih ada klub yang tertarik padanya, bahkan setelah ia resmi diumumkan bergabung ke Manisa. Namun di sisi lain, kabar itu justru menambah keruh suasana,
seolah-olah benar-benar ada masalah besar dengan kontraknya. Fans Indonesia langsung bereaksi keras. Mereka khawatir Megawati tidak jadi bermain di Turki, padahal ekspektasi sudah terlanjur tinggi. Sebagian besar netizen mendesak Megawati untuk tidak kembali ke Korea, mengingat pengalaman pahit yang ia alami bersama Red Spark. Media Korea justru menyambut kabar ini dengan antusias. Mereka menulis bahwa kepulangan Megawati akan menjadi kepulangan spektakuler dan bisa meningkatkan daya tarik liga mereka. Sejumlah jurnalis bahkan terang-terangan menulis opini bahwa Megawati lebih cocok bermain di Korea dibanding di Turki. Megawati merasa bimbang. Ia sebenarnya masih teguh ingin bermain di Turki, karena itu adalah tantangan baru dalam karirnya. Tetapi, desakan dari media dan rumor yang terus beredar membuat pikirannya sedikit goyah. Ia tidak pernah menyangka, sebelum memulai musim saja, ia sudah harus menghadapi badai sebesar ini. Manajemen Manisa BBSK pun turun tangan lagi. Mereka merilis pernyataan resmi bahwa Megawati tetap menjadi bagian dari skuad mereka dan tidak ada negosiasi dengan klub lain. Namun, seperti biasa, klarifikasi itu tidak sepenuhnya meredam rumor yang sudah terlanjur panas. Di balik layar, seorang agen olahraga sempat menghubungi Megawati, menanyakan apakah ia benar-benar ingin bermain di Turki atau ada kemungkinan kembali ke Korea. Megawati menjawab singkat dan tegas, "Saya sudah memilih Turki. Itu keputusan saya." Jawaban itu menegaskan pendiriannya, meski kabar buruk terus datang. Keluarganya mendukung penuh keputusannya. Ibunya berkata, "Kamu jangan mudah diombang-ambingkan. Kalau sudah mantap, jalani. Jangan tengok ke belakang lagi." Kalimat itu menjadi pegangan kuat bagi Megawati di tengah badai rumor. Meski begitu, Megawati sadar, semakin ia populer, semakin banyak kepentingan yang bermain di sekelilingnya. Ada yang mendukung, ada juga yang mungkin ingin menjatuhkan. Ia tahu harus lebih berhati-hati melangkah agar tidak terjebak dalam permainan rumor. Para fans loyal di Indonesia pun membuat kampanye baru dengan tagar Megatron Stay Strong. Mereka membanjiri media sosial dengan pesan-pesan dukungan, menegaskan bahwa mereka percaya Megawati akan tetap setia dengan pilihannya di Turki. Melihat dukungan itu, Megawati merasa kembali bersemangat. Ia menyadari bahwa dukungan publik bisa menjadi benteng kuat melawan kabar buruk yang mencoba menjatuhkannya. "Aku tidak boleh goyah," batinnya. Meski rumor tentang klub Korea terus berhembus, Megawati memilih untuk diam. Ia tahu, semakin ia menanggapi, semakin besar isu itu berkembang. Baginya, membuktikan lewat aksi nyata di lapangan adalah jawaban terbaik untuk semua keraguan. Malam itu, sebelum tidur, Megawati menatap catatannya lagi. Kali ini ia menuliskan, "Aku sudah memilih jalan ini. Aku harus ikhlas, tapi juga harus kuat." Dengan keyakinan itu, ia mencoba menutup hari yang penuh kabar buruk dengan hati yang lebih tenang. Di dalam hatinya, Megawati tahu badai ini mungkin belum selesai. Tapi ia juga percaya, badai tidak selamanya datang untuk menghancurkan. Kadang, badai datang untuk menguji seberapa kuat seseorang bisa bertahan. Kabar baru datang dari Turki yang membuat Megawati semakin gelisah. Kali ini isu tidak hanya datang dari media atau klub lain, melainkan dari Federasi Voli Turki. Beberapa portal berita menulis bahwa federasi mempertanyakan prosedur kepindahan Megawati ke Manisa BBSK. Hal ini membuat rumor semakin besar dan kompleks. Megawati membaca berita itu dengan perasaan campur aduk. Ia tahu, meski sudah resmi diumumkan bergabung, campur tangan federasi bisa menunda debutnya. Hatinya bergetar, tetapi ia mencoba tetap tenang dan berpikir rasional. Di sisi lain, media Turki menyoroti pernyataan federasi yang menyebut adanya kebutuhan verifikasi dokumen lebih lanjut untuk pemain asing, termasuk Megawati. Banyak penggemar mulai berspekulasi bahwa kepindahan Megawati bisa gagal sebelum ia sempat bermain. Fans Indonesia kembali heboh. Mereka ramai-ramai mengomentari berita itu, sebagian besar menulis pesan dukungan untuk menyemangati Megawati. Tagar-tagar Megatron tetap ke Turki muncul di berbagai platform dan menjadi trending topik. Megawati mencoba menenangkan diri. Ia tahu spekulasi akan selalu ada, tapi yang terpenting adalah kebenaran dari pihak resmi. Ia memutuskan untuk menunggu kabar dari agen dan manajemen Manisa BBSK sebelum mengambil langkah lebih jauh. Manajemen klub segera menghubungi Megawati lewat panggilan video. Mereka menegaskan bahwa semua dokumen sudah hampir lengkap dan hanya menunggu verifikasi formal dari federasi. Megawati menarik napas panjang, sedikit lega mendengar hal itu.
Namun, ia tetap sadar bahwa tekanan mental semakin besar. Media internasional terus membesar-besarkan isu ini, bahkan ada yang menulis opini seolah Megawati tidak kompeten untuk bermain di Liga Turki. Ia menahan rasa sakit dari komentar-komentar sinis itu. Keluarganya juga ikut merasa khawatir. Ayahnya berpesan, "Nak, jangan terlalu larut dengan isu. Fokus saja persiapanmu. Yang penting kamu tahu kemampuanmu sendiri." Megawati tersenyum kecil, merasa lega memiliki dukungan dari orang-orang terdekat. Di tengah kegelisahan itu, seorang sahabat dari timnas mengirim pesan, "Wat, jangan khawatir. Semua akan baik, kamu sudah punya kemampuan dan mental kuat. Kita percaya kamu bisa melewati ini." Megawati membaca pesan itu berulang kali, meresapi ketulusan kata-kata itu. Meski demikian, rasa cemas tidak sepenuhnya hilang. Ia sadar bahwa federasi memiliki wewenang penuh untuk menunda atau memperketat regulasi, dan itu bisa mempengaruhi debutnya di Turki. Hatinya menjadi campur aduk antara harapan dan kekhawatiran. Megawati mencoba melawan rasa cemas dengan berlatih ringan di halaman rumah. Ia berlari, melakukan lompatan, dan mengulang beberapa teknik smash. Keringat yang menetes seolah menjadi pelepas tekanan yang menumpuk di pikirannya. Di malam hari, ia menuliskan perasaan di jurnal pribadinya, "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tapi aku harus tetap teguh. Aku harus ikhlas menghadapi semua kemungkinan." Kata-kata itu menjadi mantra yang menguatkan hatinya. Media Korea juga memanfaatkan isu federasi untuk menulis opini bahwa kepindahan Megawati ke Turki terlalu berisiko. Namun, Megawati memilih untuk tidak membaca semua komentar negatif itu. Ia tahu, semakin ia membaca, semakin berat beban mentalnya. Hari demi hari, Megawati menunggu kabar resmi dari Turki. Ia menyadari bahwa segala sesuatu berjalan lambat, dan kesabaran kini menjadi kunci. Setiap malam ia berdoa agar semua proses berjalan lancar dan ia bisa memulai babak baru di karirnya. Dalam hatinya, Megawati mulai menerima satu hal, perjalanan profesionalnya tidak akan pernah mudah. Ia harus belajar menahan badai rumor, tekanan media, dan keraguan publik. Tapi ia yakin, selama ia ikhlas dan fokus, semuanya bisa dilewati. Akhirnya, keputusan resmi Federasi Voli Turki diumumkan. Megawati menunggu kabar ini dengan jantung berdebar, karena hasilnya akan menentukan apakah ia bisa segera berangkat atau masih harus menunda perjalanan ke Turki. Kabar itu disebarkan melalui portal resmi Federasi dan media olahraga internasional. Federasi menegaskan bahwa semua dokumen Megawati sudah lengkap dan sah secara hukum. Tidak ada masalah dalam kepindahannya ke Manisa BBSK. Namun, mereka menekankan bahwa setiap pemain asing wajib mengikuti prosedur verifikasi ketat sebelum bisa debut di liga resmi. Membaca berita itu, Megawati merasa lega sekaligus tersentuh. Setelah berhari-hari dikepung rumor dan kabar buruk, akhirnya ada kepastian resmi yang menenangkan hatinya. Ia menghela napas panjang, merasa beban mentalnya sedikit berkurang. Manajemen Manisa BBSK segera menghubunginya untuk memberi ucapan selamat. Mereka menyebutkan bahwa Megawati sekarang resmi menjadi bagian dari tim, dan jadwal keberangkatannya akan segera ditentukan. Megawati tersenyum, hatinya mulai ringan kembali. Di sisi lain, media Turki tetap menyoroti berita ini dengan angle berbeda. Beberapa menulis bahwa federasi memberi lampu hijau kepada Megawati, sementara yang lain menyoroti bahwa prosedur verifikasi adalah hal yang wajar. Meski begitu, isu batalnya kontrak kini resmi ditutup. Fans Indonesia bereaksi dengan sukacita. Tagar dukungan dan ucapan selamat kembali membanjiri media sosial. Banyak yang menyebut momen ini sebagai kemenangan bagi Megawati atas semua tekanan dan rumor yang selama ini menimpanya. Megawati sendiri merasa emosional. Ia menuliskan di jurnal pribadinya, "Akhirnya ada kepastian. Setelah semua badai rumor, aku bisa menatap langkah berikutnya dengan tenang." Kata-kata itu ia tulis sambil tersenyum, menandai babak baru dalam perjalanan kariernya. Meskipun lega, Megawati sadar bahwa tantangan berikutnya bukan rumor atau media, tapi debutnya di Manisa BBSK. Ia harus membuktikan bahwa semua kepercayaan yang diberikan padanya tidak sia-sia. Mental dan fisiknya kini diuji lebih nyata. Keluarganya pun ikut bersorak. Ibunya memeluknya erat dan berkata, "Nak, lihat. Semua baik-baik saja. Jangan biarkan kabar buruk membuatmu goyah." Megawati tersenyum dan merasakan kehangatan yang menenangkan hati. Pelatih timnas Indonesia juga memberi semangat.
Ia mengatakan bahwa Megawati kini harus mulai mempersiapkan fisik dan strategi untuk menghadapi kompetisi di Turki. Semua tekanan yang datang sebelumnya bisa dijadikan pengalaman berharga. Megawati kemudian memutuskan untuk mulai menyusun rencana latihan mandiri sebelum keberangkatan. Ia ingin memastikan tubuhnya dalam kondisi prima, agar saat tiba di Turki, ia bisa langsung menunjukkan kemampuan terbaiknya. Hari-hari berikutnya diisi dengan latihan intensif, fokus pada kekuatan, kecepatan, dan teknik spike. Ia juga mulai mempelajari gaya permainan tim Turki melalui video pertandingan, agar lebih siap menghadapi sistem baru yang akan dijalani. Di malam hari, Megawati masih rutin menulis jurnal, mencatat perasaan, strategi latihan, dan motivasi pribadi. Ia ingin membiasakan diri menghadapi tekanan, karena dunia profesional tidak selalu ramah pada pemain baru. Sementara itu, fans internasional mulai memperhatikan perkembangan ini. Beberapa media Eropa menulis artikel singkat tentang kepastian Megawati di Manisa BBSK, menyebutnya sebagai pemain Asia yang menjanjikan untuk Liga Turki. Ini menambah rasa percaya diri Megawati. Meski masih ada rasa gugup, Megawati kini menatap masa depan dengan lebih optimis. Setelah semua badai kabar buruk, akhirnya ada cahaya di ujung jalan. Ia tahu perjalanan ini baru dimulai, tapi setidaknya langkah pertamanya kini resmi dan jelas. Setelah mendapat kepastian resmi dari Federasi Voli Turki, Megawati mulai mempersiapkan keberangkatannya. Proses ini bukan hanya soal administrasi, tetapi juga fisik dan mental. Ia ingin memastikan bahwa ia siap sepenuhnya saat menginjakkan kaki di Turki. Pertama, ia mengecek kembali dokumen perjalanan dan visa. Agen yang mendampinginya memastikan semua persyaratan sudah lengkap, sehingga tidak ada hambatan saat tiba di Istanbul. Megawati merasa lega, karena proses administrasi sering menjadi momok bagi pemain asing. Selanjutnya, Megawati mulai menata jadwal latihan intensif. Ia menyesuaikan latihan dengan kondisi tubuhnya, menyeimbangkan antara kekuatan, kelincahan, dan endurance. Ia tidak ingin terburu-buru dan malah cedera sebelum tiba di Turki. Di rumah, keluarga membantu menyiapkan perlengkapan keberangkatan. Semua barang diatur rapi, seragam latihan, sepatu khusus voli, dan beberapa kebutuhan pribadi. Ibunya bahkan menambahkan beberapa makanan khas Indonesia agar Megawati tetap merasa dekat dengan tanah air saat di Turki. Mental Megawati juga diuji. Ia membaca berita terbaru tentang kompetisi di Turki, menonton pertandingan Manisa BBSK musim lalu, dan menganalisis gaya bermain lawan. Semua dilakukan agar ia bisa cepat menyesuaikan diri saat tiba. Selain itu, Megawati juga mulai mempelajari bahasa Turki secara dasar. Ia merasa penting untuk bisa berkomunikasi dengan rekan setim dan pelatih. Meski belum mahir, usaha ini membuatnya lebih percaya diri menghadapi lingkungan baru. Fans Indonesia kembali ramai memberi semangat. Banyak yang menulis pesan agar Megawati kuat menghadapi tantangan baru. Dukungan itu membuatnya merasa tidak sendirian, meski jauh dari tanah air. Di malam hari, Megawati menulis di jurnal pribadinya, "Langkahku ke Turki bukan hanya soal permainan, tapi juga pembelajaran hidup. Aku harus siap fisik, mental, dan hati." Kata-kata itu menjadi pengingat penting baginya. Pelatih timnas Indonesia memberi beberapa tips tambahan agar Megawati tetap fit selama perjalanan dan adaptasi di Turki. Mereka membahas pola makan, istirahat, dan latihan ringan yang bisa dilakukan selama penerbangan panjang. Meskipun sibuk dengan persiapan, Megawati tetap menyempatkan diri untuk latihan teknik. Ia fokus pada spike, servis, dan footwork, memastikan semua refleks dan kemampuan dasar tetap tajam. Teman-temannya di timnas juga memberikan dukungan moral. Mereka memberi pesan motivasi dan beberapa tips untuk menghadapi tekanan media di Turki. Hal ini membuat Megawati merasa didukung sepenuhnya, bukan hanya oleh keluarga dan fans, tetapi juga rekan sesama atlet. Beberapa hari sebelum keberangkatan, Megawati melakukan pengecekan terakhir pada perlengkapan dan fisik. Ia memastikan semua aman dan siap digunakan, agar tidak ada hambatan saat tiba di Turki. Ia juga mempersiapkan mental menghadapi kemungkinan tantangan baru, budaya baru, cuaca berbeda, hingga tekanan dari media lokal. Megawati tahu adaptasi akan menjadi kunci agar ia bisa tampil maksimal. Malam sebelum keberangkatan, Megawati duduk di balkon rumah sambil menatap bintang. Ia memanjatkan doa agar perjalanan ini lancar dan semua persiapan yang telah dilakukan membuahkan hasil. Hatinya dipenuhi harapan sekaligus rasa syukur.
Dengan segala persiapan matang, Megawati merasa siap. Ia tahu perjalanan ke Turki adalah babak baru dalam hidupnya, tantangan yang berbeda dari sebelumnya, tetapi juga kesempatan emas untuk menunjukkan kemampuannya. Hari keberangkatan akhirnya tiba. Megawati menatap koper yang sudah rapi di ruang tamu, memastikan semua perlengkapan sudah lengkap. Jantungnya berdetak kencang, antara gugup dan bersemangat. Ia tahu, langkah pertama di Turki akan menentukan banyak hal. Keluarga mengantar Megawati ke bandara. Ibunya memeluknya erat, berkata, "Nak, tunjukkan kemampuanmu. Kami percaya padamu." Kata-kata itu membuat Megawati menahan air mata. Ia tersenyum dan membalas, "Iya, Bu. Aku akan berusaha sebaik mungkin." Di bandara, fans yang mengetahui keberangkatannya sempat datang untuk memberi dukungan. Mereka melambaikan tangan sambil berteriak, "Semangat Megatron." Suasana itu membuat hati Megawati hangat, meski ia tahu fokus tetap harus pada perjalanan dan persiapan mental. Penerbangan panjang ke Istanbul membuat Megawati sibuk menyiapkan diri. Ia menggunakan waktu di pesawat untuk membaca catatan strategi dan menonton rekaman pertandingan Manisa BBSK. Ia ingin memahami tim barunya sebaik mungkin sebelum tiba. Sesampainya di Istanbul, Megawati langsung disambut oleh perwakilan klub. Mereka memberi senyuman hangat dan membantu membawa barang-barangnya. Megawati merasa lega karena sambutan itu membuatnya merasa diterima. Media lokal Turki juga hadir untuk menyambut pemain baru. Beberapa jurnalis mengambil foto dan mewawancarainya singkat. Megawati menjawab dengan sopan, menjaga senyum, meski dalam hati ia sedikit tegang. Klub telah menyiapkan transportasi menuju markas Manisa BBSK. Dalam perjalanan, Megawati menatap pemandangan kota Turki yang baru baginya. Gedung-gedung, jalanan, dan orang-orang yang berlalu lalang membuatnya terpesona sekaligus tersadar akan tantangan baru yang menantinya. Setibanya di markas, Megawati disambut seluruh staf klub dan beberapa rekan setim. Mereka memberi salam hangat dan ucapan selamat datang. Megawati membalas dengan senyum lebar dan anggukan hormat, merasa diterima dengan baik. Pelatih Manisa BBSK langsung memanggilnya untuk briefing singkat. Ia menjelaskan rencana latihan awal, peraturan tim, dan bagaimana Megawati bisa beradaptasi dengan cepat. Megawati mendengarkan dengan seksama, mencatat semua instruksi yang diberikan. Setelah briefing, Megawati diajak berkeliling fasilitas latihan. Ia melihat ruang gym, ruang fisioterapi, dan lapangan utama tempat tim berlatih. Semua tampak modern dan lengkap, membuatnya semakin semangat untuk segera berlatih. Rekan setim mulai berinteraksi dengannya. Beberapa mencoba berbicara dalam bahasa Inggris, sementara yang lain menggunakan bahasa tubuh. Megawati berusaha menyesuaikan diri, tersenyum, dan memperkenalkan diri satu persatu. Malam harinya, klub mengadakan pertemuan informal untuk menyambut pemain baru. Megawati duduk di tengah rekan-rekan barunya, mendengarkan cerita mereka tentang pengalaman bermain di Liga Turki. Ia merasa hangat dan mulai membangun hubungan baik. Ia juga mulai mempelajari pola latihan dan gaya komunikasi rekan setim. Hal ini penting agar ia bisa cepat beradaptasi dan tidak terlihat canggung selama latihan resmi. Megawati tahu adaptasi mental sama pentingnya dengan kemampuan fisik. Sebelum tidur, Megawati menulis di jurnal pribadinya, "Hari pertama di Turki selesai. Semua berjalan lancar, aku harus terus belajar dan beradaptasi. Ini adalah kesempatan besar." Kata-kata itu memberinya semangat baru. Di malam yang tenang itu, Megawati merasakan campuran rasa lega dan antusias. Meski perjalanan masih panjang, langkah pertama sudah dijalani dengan baik. Ia menutup mata dengan hati penuh harapan untuk hari-hari berikutnya di Turki. Hari pertama latihan di Manisa BBSK akhirnya tiba. Megawati memasuki lapangan dengan hati berdebar. Ia menyadari bahwa ini bukan hanya latihan biasa, tapi juga momen untuk menunjukkan kemampuan dan membangun kesan pertama kepada rekan-rekan barunya. Pelatih memulai sesi dengan pemanasan ringan. Megawati mengikuti semua instruksi dengan serius, memastikan tubuhnya siap menghadapi latihan lebih intensif. Ia ingin menghindari cedera sejak hari pertama. Rekan setim mulai menyesuaikan diri dengan kehadirannya. Beberapa memberi saran tentang teknik spike dan servis khas Liga Turki, sementara yang lain mencoba mengajak berinteraksi untuk membangun chemistry. Megawati menyambut semua itu dengan senyum dan rasa ingin belajar yang tinggi. Latihan dilanjutkan dengan drill passing dan receiving. Megawati memperhatikan ritme permainan, mencoba menyesuaikan gaya bermainnya dengan pola yang digunakan tim.
Ia tahu adaptasi cepat adalah kunci agar bisa diterima dengan baik. Selanjutnya, latihan fokus pada serangan. Megawati melakukan spike dan blocking di bawah pengawasan pelatih. Ia merasakan ritme berbeda dibandingkan di Korea, tapi itu justru menjadi tantangan menarik baginya. Pelatih memberi masukan secara personal. Ia menekankan bahwa Megawati perlu menyesuaikan timing smash dengan setter tim. Megawati mendengarkan dengan seksama, mencatat setiap koreksi untuk diterapkan segera. Sesi selanjutnya adalah latihan endurance. Pemain diminta berlari dan melakukan berbagai kombinasi gerakan cepat. Megawati berusaha mengikuti, meski rasanya lebih berat daripada latihan di tanah air. Ia tahu ini bagian dari adaptasi fisik. Selama latihan, beberapa pemain asing juga mulai mengamati Megawati. Ada yang terkesan dengan teknik dan kecepatan gerakannya, sementara yang lain masih menilai dan mencoba memahami gaya bermainnya. Megawati tetap fokus pada latihan tanpa terlalu memikirkan penilaian orang lain. Setelah sesi intensif, tim melakukan latihan ringan untuk pendinginan. Megawati mengambil momen ini untuk beristirahat dan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Ia memperhatikan setiap detail kecil di lapangan, mencoba menghafal posisi, pola permainan, dan kebiasaan rekan-rekan setim. Pelatih memanggilnya secara pribadi setelah latihan. Ia memberikan saran untuk memperkuat smash dan meningkatkan koordinasi dengan setter. Megawati menerima kritik itu dengan lapang dada, melihatnya sebagai kesempatan untuk berkembang. Di sela latihan, Megawati mulai membangun komunikasi dengan setter. Mereka mencoba beberapa kombinasi passing dan spike, berusaha menemukan ritme yang pas. Percakapan singkat dan gestur tangan menjadi bahasa baru yang mereka bangun untuk saling memahami. Beberapa pemain senior mengajaknya makan bersama setelah latihan. Megawati merasa diterima dan mulai mengenal karakter rekan setim. Hal ini membantu mentalnya tetap positif di tengah tekanan adaptasi. Malam harinya, Megawati menulis jurnal tentang pengalaman latihan hari pertama. Ia menuliskan semua hal baru yang ditemui, tantangan fisik, dan interaksi dengan rekan-rekan. Menulis menjadi cara baginya memproses pengalaman, agar lebih siap menghadapi latihan berikutnya. Sebelum tidur, Megawati meregangkan tubuh sambil mengingat pesan pelatih dan tips dari rekan setim. Ia bertekad untuk bangun lebih pagi esok hari dan menjalani latihan dengan fokus penuh. Hatinya dipenuhi semangat untuk membuktikan diri di lapangan. Hari pertama latihan berakhir, dan Megawati merasa puas. Meski banyak hal baru dan tantangan yang harus dihadapi, ia yakin bahwa dengan kerja keras dan fokus, ia bisa cepat beradaptasi dan menjadi bagian penting tim Manisa BBSK. Setelah beberapa hari latihan intensif di Manisa BBSK, Megawati mulai merasakan perubahan signifikan dalam tubuh dan mentalnya. Adaptasi fisik menjadi lebih lancar, sementara mentalnya semakin siap menghadapi tantangan Liga Turki yang berbeda dengan pengalaman sebelumnya. Ia mulai terbiasa dengan ritme latihan yang ketat. Pagi hari diisi pemanasan dan latihan teknik, siang untuk latihan taktik dan koordinasi tim, sedangkan sore ditutup dengan latihan endurance. Setiap sesi terasa melelahkan, tapi Megawati menikmati proses belajar ini. Megawati juga mulai memahami gaya permainan rekan-rekannya. Ia menyadari bahwa komunikasi dan chemistry dengan setter sangat penting, sehingga fokusnya kini bukan hanya pada kekuatan smash, tapi juga timing dan posisi di lapangan. Selama latihan, Megawati beberapa kali menerima pujian dari pelatih. Ia diminta untuk tetap menjaga konsistensi dalam setiap latihan, karena adaptasi awal sangat menentukan performa saat pertandingan resmi nanti. Kata-kata itu memberi motivasi tambahan. Selain fisik, adaptasi mental menjadi fokus utama Megawati. Ia mencoba menenangkan diri setiap malam dengan meditasi dan menulis jurnal. Hal ini membantunya tetap fokus meski tekanan media dan rumor sebelumnya masih terasa membayangi. Rekan setim juga mulai lebih dekat dengannya. Mereka saling memberi masukan, saling menegur saat melakukan kesalahan, dan mendukung saat latihan terasa berat. Hal ini membuat Megawati merasa diterima, dan rasa percaya diri perlahan meningkat. Megawati juga belajar menghadapi perbedaan budaya di klub. Dari bahasa sehari-hari hingga kebiasaan makan dan komunikasi, ia berusaha menyesuaikan diri tanpa kehilangan identitas. Proses ini mengajarkannya kesabaran dan fleksibilitas. Dalam sesi latihan spike, Megawati mulai menemukan ritme yang pas dengan setter. Beberapa smash berhasil memecahkan pertahanan pemain senior. Hal ini membuatnya tersenyum, karena berarti kerja kerasnya membuahkan hasil. Pelatih memberikan evaluasi mingguan. Megawati mendengarkan dengan serius setiap masukan,
mulai dari teknik smash, footwork, hingga koordinasi tim. Ia mencatat semuanya untuk diterapkan di latihan berikutnya, memastikan perkembangan terus berjalan. Selain itu, Megawati juga memperhatikan lawan yang akan dihadapi dalam pertandingan awal. Ia mempelajari strategi dan kelemahan mereka, berusaha menyesuaikan tekniknya agar lebih efektif saat pertandingan nanti. Keluarganya terus memberikan dukungan melalui pesan dan video call. Mereka menanyakan kabar, memberi semangat, dan meyakinkan Megawati agar tetap fokus dan ikhlas menghadapi semua tantangan di negeri orang. Fans Indonesia juga tetap setia mendukung. Setiap postingan Megawati di media sosial dibanjiri komentar positif. Hal ini memberi dorongan moral besar, membuatnya merasa perjuangan untuk beradaptasi di Turki tidak sia-sia. Malam hari, sebelum tidur, Megawati menuliskan refleksi dalam jurnalnya. Ia menulis tentang kemajuan fisik, mental, dan strategi adaptasi yang telah dilakukan. Tulisan itu menjadi pengingat betapa jauh ia sudah melangkah sejak kabar buruk pertama yang menghantuinya di Indonesia. Ia menyadari bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang bermain voli, tetapi juga tentang pembelajaran hidup. Bagaimana menghadapi tekanan, rumor, dan lingkungan baru dengan kepala dingin, hati ikhlas, dan semangat pantang menyerah. Pada akhirnya, Megawati merasa puas dengan adaptasinya sejauh ini. Ia percaya, dengan kerja keras, fokus, dan dukungan dari orang-orang di sekitarnya, ia siap menatap pertandingan pertamanya di Manisa BBSK. Bab baru dalam karirnya di Turki pun dimulai dengan keyakinan dan semangat yang tinggi.